Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Irfan di Banjarnegara. Mas Irfan itu menceritakan tentang pengalaman horor yang pernah diceritakan oleh bapaknya. Bapaknya Mas Irfan itu anggap aja namanya Mang Parto gitu ya. Nah, Mang Parto ini atau Pak Parto ini pernah mengalami satu kejadian horor, bukan cuma sekali, tapi konon katanya itu banyak. Jadi bapaknya Mas Irfan tadi itu dulu ini adalah seorang penjual bubur. Jadi kalau pagi hari itu jualannya bubur ayam, kalau misal malam hari itu jualannya itu kayak semacam kupat lontong sayur semacam itu kayak gitu ya. Kayak jualan ketupat begitu. Nah, ini si Mang Parto ini atau Pak Parto ini pernah mengalami serangkaian kejadian horor, tapi yang benar-benar sangat mengganggu gitu ya, dan begitu antusiasnya diceritakan itu satu kejadian yang pernah dialami saat Pak Parto itu belum menikah. Jadi Mas Irfan itu masih jauh gitu ya, rancangan pun belum ada. Nah, ini kejadian mungkin sekitar tahun 90-an awal. Pak Parto seperti biasa kalau pagi itu jualan bubur ayam dan kalau malam hari itu lontong sayur, anggap aja seperti itu ya, atau ketupat atau bagaimanapun apapun itu namanya. Nah, ini pada suatu hari Pak Parto itu memang ngerasa gak enak badan, tapi apa boleh buat, belanjaan udah dibeli dan gak enak badannya itu paling ya baru sekedarnya begitu ya, belum yang parah-parah banget. Ini kalau modelan kayak gini dibawa kerja, dibawa dagang juga masih kuat, masih oke. Nanti kalau misal jalan keringetan juga paling sembuh gitu ya. Akhirnya sudah jalanlah, masaklah seperti biasa sih bapaknya Mas Irfan ini. Pagi jualan itu ya, jualan bubur ayam, itu badan udah ngerasa nggak enak, memang agak lumayan keringetan dan ya udah beres. Siang harinya istirahat, sore harinya itu dipakai buat masak buat dagang, malam itu dagang ketupat. Ya bumbunya nggak beda-beda jauh sama buburnya itu. Cuman bedanya kan ada ketupatnya. Kalau dulu itu masih jarang nyari di pasar orang jualan lontong yang udah jadi itu susah. Jadi mesti bikin sendiri pakai daun pisang dibungkus semacam itu. Hal itu pun kok pakai daun pisang sih, pakai janur gitu ya. Ada sesekali kadang kalau darurat ya pakainya daun pisang, sama aja kata itu ya. Akhirnya sudah jualanlah malam. Seperti biasa berangkat itu selepas maghrib, nanti pulang-pulang ya paling malam itu jam 12 malam lah. Nanti jam 12 malam dipakai buat masak lagi, itu buat jualan bubur pagi harinya. Jadi tidurnya bapaknya Mas Irfan itu sedikit banget. Memang siang kadang ya lumayan cukup lah 3-4 jam tidur. Malam juga kadang nyotek-nyotek, bisa lah 2 jam gitu, ngeliyep sebentar bisa. Kalau pulangnya memang agak cepet, misal jam 10, jam 11 sudah pulang. Tapi kalau misal pulangnya jam 12 malam ya jam nanggung waktu itu. Cuman kadang ya disempet-sempetin tidur sejenak gitu ya. Nah udah, karena udah terbiasa dengan rutinitas tersebut, Pak Parto pun ya nggak terlalu berpikir yang gimana-gimana, sudahlah udah biasa begini, badan juga udah bisa menyesuaikan, pikirnya Pak Parto. Udah malam itu dagang dengan kondisi badan yang kurang enak. Tadinya itu sempat dikoyok-koyok gitu kan, cuman ini buat dagang itu nggak oke. Nanti orang lihat koyokan berarti lagi sakit, berarti belum mandi atau apa. Ya ada kepikiran seperti itu, makanya koyo-koyo pun dilepaskan. Berdagang tempur sana, memang nggak mandi waktu itu, cuman ya wis gimana caranya gitu biar nggak bau. Baju itu didobelin, rangkep, ada pakai daleman, sama luarnya itu pakai baju lagi, soalnya lumayan cukup dingin juga biar berkeringat.
Pak Parto pun jualan seperti biasanya. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, narator juga mau jualan seperti Pak Parto. Kawan-kawan, di sini ada bawang gorengnya biji, bawang goreng renyah, bawang goreng murni kualitas premium, tanpa campuran apapun. Monggo kawan-kawan yang berminat, silakan ditunggu pesanannya. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Dan untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih ya. Besok-besok mau tak pakai lagi kaos Lapak Horor. Itu aja, kita lanjut ceritanya si Pak Parto itu. Nah, Pak Parto berdagang. Alhamdulillah ngelayanin gitu ya. Di awal-awal itu ngelayanin ini lumayan cukup banyak. Dan waktu itu sekitar jam 10 lewat. Dagangan itu tinggal sedikit. Dia itu ragu. Badanku memang masih ndak enak, tapi udah lumayan keringetan, udah mulai agak mendingan nih. Anginnya itu udah keluar, pikirnya Pak Parto. Akhirnya sudah, jalanlah dia menuju ke rumahnya. Alah, udah dibawa pulang aja lah. Ini aku sekali jalan, kalau ada yang beli, ya syukur, alhamdulillah. Biasanya kalau malam begini sih nggak terlalu rame. Ya orang-orang juga udah pada tidur, kecuali mereka yang memang kelaparan malam, lagi main karambol atau apa gitu. Biasanya tuh suka ada di sudut-sudut desa itu begitu. Ah, udah mampir 2 titik lagi, habis itu aku pulang lah. Pak Parto pun melanjutkan langkahnya. Nah, di situ, di suatu tempat yang memang boleh dibilang terkenal angker, jaraknya sebenarnya nggak terlalu jauh, paling 40-50 meter. Itu kebonan kanan kiri ya. Di depan itu ada jembatan. Daerah itu angker, tapi Pak Parto udah biasa, udah ratusan kali ngelewatin jalanan tersebut kalau malam hari. Ini masih sore, belum jam 11. Biasanya aku tuh udah nyampe jam 12 lewat sini biasa-biasa aja. Nggak pernah ada apa-apa ya. Pak Parto pun nggak ada firasat, cuman ngerasa badan itu memang lagi nggak enak, agak sedikit lemes ya. Jalanlah Pak Parto ke sana. Nah, dari kejauhan baru memasuki rumah terakhir di situ. Ini tanah kosong, nanti baru di depan sana ada rumah lagi. Nah, ini baru memasuki area yang tanah kosong tadi, nggak ada rumah maksudnya, cuman tanaman-tanaman, kebun-kebun begitu. Di depan sana ini ada terlihat 2 orang lagi jalan. 2 orang itu sepertinya dilihat dari bayangannya, ini kayak semacam ya laki-laki dan perempuan. Dan mereka tuh sepertinya anak muda, dilihat dari posturnya yang masih kurus. Perempuannya juga nggak pakai sanggul, nggak pakai apa gitu ya, model-model rambut-rambut tahun 90-an segitulah. Oh, ini lagi ada orang pacaran ini kayak gini. Soalnya yang cowok itu terlihat meluk begini, lagi pacaran, lagi jalan gitu ya. Tak tawarin, barangkali mau gitu kan. Udah, Pak Parto pun jalan dengan santainya, pelan-pelan begitu kan. Diperhatikan sama Pak Parto, tuh mereka jalan enggak sih sebenarnya, kok kayak diam di suatu tempat, tapi dilihat dari langkahnya, langkahnya mereka jalan gitu kan. Pak Parto pun sempat memperlambat langkahnya waktu itu. Gak tahu karena lagi kepikiran itu tadi, bahkan sempat berhenti di kebun itu, berhenti sejenak merhatiin gitu kan. Itu jalan enggak gitu. Akhirnya jalan lagi kan si Pak Partonya. Nah, itu harusnya mereka itu kan udah semakin deket gitu ya. Cuman kok aku udah jalan berapa meter, mereka kan itu harusnya udah jalan. Orang itu lagi jalan ke sini udah ngelewatin jembatan, tapi kok nggak deket-deket ya kita ya. Itu kata Pak Parto, kok aneh gitu. Alah, sudahlah, jangan-jangan mereka nggak jalan lagi ngapain gitu ya, kakinya doang yang jalan. Terus lanjut lagi Pak Parto ke sana, makin deket. Dan ya ternyata mereka itu beneran jalan ke sini, cuman kok jalannya kayaknya lambat banget. Oh iya, namanya juga lagi pacaran. Pengennya nggak cepet-cepet sampai rumah. Pengennya, rumahnya itu masih jauh aja gitu ya. Pengennya seperti itu pikirnya Pak Parto. Nah, deket-deket ke sana. Waktu itu Pak Parto juga belum menikah ya, jadi ada iri hati juga, asem, enak banget. Hidup lu enak banget, cuman pacaran-pacaran doang. Aku kayak gini banting tulang nyari rezeki dan sebagainya. Ya ada pikiran semacam itu. Nah, udah begitu udah deket, bener ternyata itu adalah sepasang remaja. Mereka itu lagi begitulah di madu kasih begitu ya. Lagi berpacaran.
Dan waktu itu ditawarin sama Pak Parto, akhirnya mereka pun papasan. Mas, Mbak, kupat gitu kan, ketupatnya ditawarin begitu, nasi mbaknya itu nengok begini ke arahnya Pak Parto. Cuman apa? Nengok doang, nggak jawab, nggak apa, cuman senyum. Mukanya itu kata Pak Parto itu kayak robot. Ya mukanya muka perempuan biasa, anak gadis biasa pada umumnya. Cuman kata Pak Parto kayak robot nengoknya. Nengoknya tuh set, halus banget gitu ya ngeliatin. Nggak dijawab gitu ya, dia akunya dicuekin. Ya kayak gitu Pak Parto sambil jalan, ngelirik lagi ke sana, ngelirik lagi. Sampai mereka kelewat, Pak Parto itu nengok ke mereka. Yang perempuan, kepalanya itu masih nengok ke belakang. Masih nengok ke belakang begini. Kok kepalanya bisa muter ya, kayak burung hantu, pikirnya si Pak Parto. Jalan lagi ke sana, kan jaraknya makin jauh ya. Ditengok lagi sama Pak Parto. Itu kepalanya tuh ngeliatnya tuh ke belakang, jalannya tuh ke sana. Pak Parto kan langsung asem. Itu setan kayaknya. Nengok sekali lagi mastiin dan yakin. Kepalanya itu benar-benar udah muter ke belakang. Itu ngeliatin Pak Parto dengan mimik yang nggak berubah sama sekali. Makanya Pak Parto itu bilangnya kayak robot. Mukanya tuh sama kayak gitu, kayak patung. Diputar kepalanya doang itu ngadep ke belakang. Sementara badannya dirangkul sama cowok begini, jalan menjauh. Pak Parto pun akhirnya sampai di jembatan. Ngelewatin jembatan ke sana, memasuki daerah yang ada rumah-rumah lagi. Dari belakang ada yang lari gitu ya. Mas, tunggu gitu ya. Tunggu. Minta ditungguin gitu. Loh, siapa yang lari? Ditengok gitu kan. Ada anak muda gitu kan. Dan Pak Parto itu kenal. Yoh, ini kayaknya bocah tadi yang ini. Lari dia mendekat ke Pak Parto. Mas, tungguin mas. Tolongin kata si dia. Tolongin kenapa? Kata si itu ya. Kamu kenapa? Habis ngeliat setan. Aku bukannya ngeliat setan lagi, kata si itu ya. Wis ngos-ngosan kayak gitu kan. Emang kenapa? Nanti mas nanyanya nanti dulu gitu kan. Mas temenin aku istirahat, kata si dia. Ya wis, ya udah istirahat sini, istirahat di depan situ. Akhirnya minggirlah di sana. Pak Parto pun kan dagang bawa minum, ada gelas sama ada air putih juga, sama ada teh manis. Pokoknya teh gitu ya, kalau mau dibikin manis juga bisa. Ini minum dulu, kata si Pak Parto kan, dikasih air putih. Air bening maksudnya. Diminum sama pemuda tadi, glek, udah. Kupatnya mau sekalian ndak mas? Iseng-iseng Pak Parto ngeliat. Mas nanti dulu, mas aku habis lari, masa suruh makan ketupat yang ada, nanti keluar lagi, kata si pemuda itu ya. Mereka itu seumuran sama Pak Parto. Dia itu seumuran maksudnya. Nah, akhirnya ditanya, sampean kenapa gitu kan? Kok lari-lari seperti itu? Mas, aku tadi mas. Sampean itu aku ngeliat tadi sama cewek kan, pacaran kan gitu. Iya mas, kata si anak tadi. Emang kenapa? Ada apa? Pak Parto udah nebak, ini pasti setan nih. Nah si cowok tadi, si laki-laki itu cerita, iya, aku itu baru kenal mas, terus begitu katanya suka sama aku, kata si pemuda itu ya. Dalam hatinya Pak Parto, situ nggak ganteng-ganteng banget, bagaimana mungkin cewek itu tiba-tiba secara magic simsalabim jadi langsung suka. Nggak mungkin, kata si Pak Parto gitu kan. Itu mas, aku baru kenal, si cewek itu bilang, mas aku suka sama kamu, kayak gitu mas. Ya udah deh, ya udah, ini cewek juga cantik, pikirku begitu kan. Udah pacaran kita mas. Berapa lama? Belum lama, baru hari ini, dari sore tadi katanya, kata si pemuda itu ya. Terus gimana? Ya udah mas, tadi mau tak anterin pulang. Lah sebelumnya di mana? Sebelumnya kayak malu-malu gitu ya, nunjukin satu tempat di situ gitulah, tempat rahasia gitu kan. Sebelumnya di situ, terus udah malam dia minta pulang, ya tak anterin pulang mas. Ya aku kan nggak punya kendaraan. Ya wis, kamu jalan kaki mau? Ya aku jalan kaki ndak apa-apa mas, kata. Ya wis, tak anterin pulang ke sini. Bentar, sampean ngelihat saya ndak waktu itu? Oh enggak, kata si pemuda tadi.
Jadi mungkin saking lagi jatuh cintanya atau apa, nggak peduli ada gerobak ketupat lewat gitu ya, nggak peduli sama sekali. Aku nggak ngeliat sampean mas, beneran. Dan itu, udah kan aku jalan sama dia. Pas udah di ujung sana mas, lagi tak ajak ngomong, kok mukanya hitam ya, ini kenapa sih? Tak panggil, dek gitu kan, dek. Iya mas, kepalanya muter mas gitu kan, kepalanya itu muter dari belakang, kata si itu ya. Si Pak Parto itu ngakak ketawa. Dah, kamu baru nyadar katanya gitu kan, kamu baru nyadar emang. Nyadar apa mas? Orang aku udah nyadar tadi kita itu papasan. Kamu tuh wais sampean itu ndak ngeliat gitu lagi enak-enakan. Tak sapa, tak tawarin maksudnya. Mas, mbak, ketupat gitu. Tak tawarin begitu. Si mbaknya itu cuman senyum doang. Set ngeliatin ke arah saya. Nengoknya itu kayak nengok robot. Begitu. Kok nengoknya aneh ya? Dia nggak jawab, kamu nggak jawab, sampean nggak jawab. Tak tengok lagi, loh. Kok masih nengok ngeliat ke sini sampai begini kelewat. Tak tengok lagi seperti itu nyampe jauh. Ya bener sampean itu kepalanya tuh ngeliatnya ke belakang. Asem itu dia mas, ternyata dia. Nah, habis dia muter begitu, emang sampean langsung lari gitu kan? Ya enggak lah mas, laku pertama. Kamu kok kepalanya bisa muter begitu? Tak tanyain kan? Apa aku salah lihat atau bagaimana? Si itu, enggak kok mas, kamu enggak salah lihat. Ini aku bisa muter. Itu diputer-puterin mas, katanya itu. Diputer-puterin gitu, nguak. Aku mikir, orang begini ya. Lah ini setan, udah gitu mas. Ini bukan orang gitu. Akhirnya aku langsung, ya wis langsung lari ini nyamperin sampean gitu. Nah, setelah itu mereka ini lagi berdua lagi ya duduk-duduk begitu kan. Si mas-mas tadi juga udah mulai lumayan cukup tenang. Dia pun izin pamit pulang. Mas, aku duluan ya mas ya, katanya. Oh iya monggo, emang sampean rumahnya di mana? Ini mas di belakang sini. Oh ternyata orang deket situ. Mas mau kupat dulu ndak? Aku udah punya uang mas gitu. Udah gini aja kata si Pak Parto. Gratis katanya begini, saya juga mau pulang, ini ada sisa gitu kan. Habis pacaran kan pasti lapar kan. Iya mas, tapi enggak apa-apa katanya. Enggak apa-apa, akhirnya dibikinin ketupat di situ. Udah makan gitu kan, makan juga nggak banyak omong. Si pemuda itu pun pulang. Mas makasih ya katanya itu. Iya, besok-besok aku beli katanya begitu. Oke siap, tak tungguin gitu. Kalau lewat sini panggil aja kata si Pak Parto tadi. Akhirnya Pak Parto pun jalan. Nah saat lagi jalan, ini menjelang ke titik yang dimana ada orang main karambol di situ. Ada 2 titik di situ sama di depan. Nah ini yang titik pertama, berarti belum terlalu jauh dari jembatan ya. Cuman si pemuda yang ketakutan itu udah pulang. Beda jalur lah, masuk ke gang sana. Nah si Pak Parto itu melanjutkan langkahnya. Dan ya dia lagi dorong gerobak begini. Pas di jembatan itu memang agak turunan, kesananya itu naik sedikit, jadi lumayan cukup berat. Nggak ekstrim kata Pak Parto, cuman ya naik butuh tenaga ekstra lah katanya. Akhirnya didorong kan pelan-pelan lagi fokus ke gerobak. Tiba-tiba ada yang manggil, mas ketupatnya masih mas, suara perempuan. Pak Parto pun liatin, mana gitu kan, mas, suara itu dari belakang. Aku nengok ke belakang, asem, ini yang tadi, yang kepalanya muter-muter, kata si Pak Parto. Ketupatnya aslinya masih ada, kata si Pak Parto, cuman masih enggak ya, gitu. Bingung lah gimana mas, kalau masih ada, ya bilang ada, kalau enggak ada, ya udah, enggak apa-apa. Bilang ada enggak, ya itu bingung gitu ya, nanti bohong salah, dia udah tahu masih ada mbak gitu kan. Cuman saya takut, kata si Papar. Lo takut kenapa? Suaranya itu terdengar seperti mendekat ke arahnya Papar. Lo takut kenapa? Ya mau ceritain ndak enak gitu ya, mau takut kamu setan atau apa, tadi kepalanya muter-muter itu ndak enak. Pak Parto pun diem, oh sudah apa-apa, yang penting jangan takut-takutin saya ya mbak ya. Nah,
Si mbak itu pun diem aja. Dan akhirnya sudah, mau ketupat mbak, kata si Pak Parto, nawarin lagi, memastikan, iya mas, aku dibikinin dong satu, kata si perempuan itu. Akhirnya apa? Perempuan itu tuh minggir ke sana, duduk di pinggir jalan di situ. Nggak diceritakan duduknya di apa ya, entah mungkin batu besar atau apa. Pak Parto pun ngeracik itu tuh sambil gemeteran, asem. Ini setan, cara makannya gimana? Kita salah, udah tak bikinin aja, gratisin aja lah. Lagian ini juga udah mau habis. Setelah selesai menyiapkan, si Pak Parto pun ke sana. Si perempuan itu masih duduk di situ. Makasih ya mas ya, kata si mbaknya. Iya, kata si Pak Parto. Pak Parto pun balik ke gerobak ke situ kan. Mbak tak geser sedikit ya, ngomongnya pelan-pelan gitu. Itu sambil gerobaknya tuh melipir ke sana, dijauhin. Aku kalau bisa pergi, tak tinggal pergi. Cuman ya piringnya pasti dia ngejar. Mas, piringnya sama sendoknya pasti nanti begitu. Lalu sudah aku diemin aja. Pak Parto pun jongkok di situ, ngelongok si perempuan tadi. Itu ketupatnya, itu cuma dipegangin begini doang. Dan yang dilihat oleh Pak Parto, ini lidahnya tuh panjang, iya kayak ngejilatin si ketupatnya itu. Badannya, kepalanya tetap begini. Ini dipegangin di depan dadanya di situ, terus ini lidahnya doang yang kayak ya itu jilatin gitu ya, jilatin sih ketupat tadi. Asem, ini setan, ternyata beneran setan. Terus gimana ini ya, gimana ya, aku mesti gimana? Terus udah si Pak Parto kan lagi jongkok di sana ya, nggak berani ngeliatin, buang muka begini, ngumpet di balik gerobak. Begitu begini lagi mau ngelongok, si perempuan itu udah di depannya Pak Parto, posisinya itu lagi merangkak. Mas udah, kata si itu. Pak Partonya kan lompat, dan kali ini gerobaknya itu ditinggalin. Pak Parto jongkok di balik gerobak, ngelongok begini. Si perempuan itu tuh posisinya udah merangkak begini, itu di depannya ngomong, mas udah. Kaget, bukan mau lari, ditinggalin si gerobak itu tadi menuju ke si karambol di sana. Ngos-ngosan, udah kenal semua sama Pak Parto. Kenapa toh? Setan kali, ada yang itu dia. Iya, aku digangguin setan, tolongin, aku digangguin setan. Apa toh setan aku? Wah, ada cewek katanya, kuntilanak toh. Bukan kuntilanak. Terus aku ceritanya males, kata si Pak Parto. Nanti aja tak ceritain, tolongin gerobakku katanya. Oh ya wis, tolongin. Itu ada 6 orang, rame kan. Akhirnya ditolongin ke sana, ngambil gerobaknya si Pak Parto tadi, didorong sampai karambol. Gimana toh ceritanya? Wah, ceritanya tuh begini. Diceritakan semua, termasuk pengalamannya si pemuda tadi. Oh ya, memang di situ angker toh gitu kan. Kamu lewat situ nggak permisi kali tadi? Oh, enggak sih, aku biasa juga lewat ke sana, ya biasa normal permisi gitu doang, ngedehem atau apa ya sering tak lakuin, cuman baru kali ini ketemu yang seperti itu, kata si Pak Parto. Oh gitu ya, wis lah. Nah akhirnya apa, udah tenang, Pak Parto pun minta tolong, pulangnya dianterin sampai ke karambol yang satunya. Di situ Pak Parto ngasih ketupat sama ini, ngasih gratisan gitu ya. Mau nganterin, dan akhirnya di karambol depan itu menuju ke rumahnya itu pun ada yang nganterin lagi. Ya lagi-lagi dikasih ketupat, dan malam itu ketupatnya itu ludes habis. Nah keesokan paginya, pagi harinya bener-bener belanjaan itu sisa kemarin itu udah ada, udah disiap-siapin lah. Cuman Pak Parto itu bener-bener nggak bisa melakukan itu semuanya. Dia itu sakit parah, badan itu sakit semua, kepala pusing, kayak orang lagi demam, greges gitu ya. Aku nggak sanggup begini. Tok, kamu kenapa tok, sakit tok, meriang tok? Ditanya sama bapak sama ibunya, kan waktu itu masih tinggal sama orang tua ya. Iya pak, aku meriang begini tok. Kamu ada yang nyariin tok tadi pagi tok? Hah? Tadi pagi ada yang nyariin siapa pak? Gitu kan? Pagi-pagi katanya. Nggak tahu toh, ada perempuan toh pakai kemeja warnanya putih gitu ya, di bawahnya celana jeans warnanya biru. Pak Parto langsung inget. Terus bapak bilang apa pak? Ya, bilang Partonya baru pulang, masih tidur. Tak bilang begitu. Siapa toh, pacarmu toh? Bukan pak.
Ah, nggak usah bohong, kata bapaknya. Gak usah bohong gimana, Pak, orang itu bukan pacarku, Pak, itu bukan pacarku, sumpah. Orang dianya bilang katanya dia itu pacar kamu, kata si bapaknya. Ya udah apa-apa tuh, orang cantik seperti itu. Pak, mau Pak, aku nggak mau Pak. Itu tuh setan Pak, itu tuh setan. Nah disitulah akhirnya Pak Parto cerita sama bapaknya. Oh jadi gitu toh. Wah ya wis, nanti kalau datang ke sini lagi tak suruh pergi. Nah semenjak itu ya memang nggak datang lagi, tapi ke depannya ya Pak Parto mau ndak mau kan aku harus berdagang ya. Aku nggak boleh kalah dengan yang namanya gangguan-gangguan seperti itu. Itu libur 3 hari waktu itu sakit. Nah selanjutnya diberani-beraniin. Nah saat dagang tersebut Pak Parto melewati kebonan itu yang deket jembatan. Pasti Pak Parto ketemu sama perempuan tadi. Cuman pakaiannya itu udah beda. Pakaiannya itu sudah model dulu gitu ya. Pakaian yang nggak ada modelnya kata si Pak Parto. Ya seringnya apa? Mas pulang mas gitu. Ditanyain mas ketupatnya masih. Nanya begitu. Tapi Pak Parto, ah habis mbak gitu kan. Habis mau ini udah ada yang beli yang di Karambol sana. Ya sih udah sih. Sosok itu tuh nggak ngapa-ngapain lagi, udah cuman diem aja. Nanti besoknya seperti itu, besoknya seperti kayak udah langganan gitu ya. Maksudnya ketemu biasa. Dan ya sudah sampai boleh dibilang itu ketemu itu udah wow hampir setiap hari gitu. Seminggu bisa 2-3 kali pas lagi jamnya cocok gitu ya. Itu ketemu sih, itu lagi entah berdiri, entah lagi tahu-tahu di pohon bambu atau apa gitu, itu suka nyapa kata si Pak Parto. Cuman yus alhamdulillah setelah itu dia itu nggak ganggu-ganggu lagi gitu ya. Ya akunya baca doa terus, aku minta ke Ustadz, Pak Ustadz biar daganganku laris. Oh aku nggak bisa kata Pak Ustadz, kalau laris begitu aku nggak bisa. Ya udah Pak Ustadz biar aku tuh selamat, soalnya aku dagang malam. Oh ya sudah kalau gitu tak kasih doanya kata Pak Ustadz. Giliran minta selamat ada doanya, untungnya alhamdulillah. Minta laris nggak ada kata si Pak Parto. Akhirnya sudah dilakuin lah, diminta doa terus gitu di setiap hari itu dibaca atau apa. Alhamdulillah Pak Parto pun selamat ya. Sampai itu tadi ada tabungannya mulai banyak, apalagi dagang itu 2 kali ya, pagi sama malam. Uang pun cepet. Akhirnya ketemulah dengan seorang perempuan, yaitu ibunya Mas Irfan. Akhirnya menikah dan ceprotlah Mas Irfan. Mas Irfan pun cerita ke sini. Itu aja satu cerita dari Mas Irfan di Banjarnegara sana. Terima kasih banyak Mas Irfan atas cerita dari bapaknya Pak Parto. Semoga sehat selalu gitu ya. Terima kasih kawan-kawan di rumah juga, terima kasih atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak. Kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak gitu ya. Panjangin gitu ya. Terima kasih banyak. Yang belum mampir ya ditunggu mampirannya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Sekali lagi terima kasih banyak. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.